Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfiratun Nikmah dari kelompok 7. Nah, kali ini dari kelompok 7 kami akan mempresentasikan mengenai kalimat, sebuah kalimat. Nah, apa sih pengertian kalimat itu sebenarnya? Nah, kali ini kita akan membahas pengertian mengenai kalimat. Nah, kalimat sendiri itu bisa diartikan sebagai suatu bahasa terkecil yang dapat digunakan untuk menyampaikan ide atau gagasan. Bisa dikatakan itu adalah sebuah kalimat jika terdapat gabungan dari kata-kata yang biasanya diakhiri dengan titik atau koma atau tanda tanya dan atau tanda seru. Dilihat dari hal predikat. Nah, kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia ada dua macam nih. Yang pertama yaitu kalimat-kalimat berpredikat kata kerja. Contohnya, tugas itu dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, yang kedua, kalimat-kalimat yang berpredikat bukan kata kerja. Contohnya, saya adalah seorang guru. Nah, contoh lainnya dari kalimat-kalimat yang berpredikat kata kerja, misalkan seperti ini. Tugas itu dikerjakan oleh banyak siswa. Dilihat dari hal predikat, kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia ada dua macam nih. Nah, yang pertama, kalimat-kalimat yang berpredikat kata kerja. Contohnya, tugas itu dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, yang kedua, kalimat-kalimat yang berpredikat bukan kata kerja. Contohnya, saya adalah seorang guru. Untuk contoh lainnya, untuk contoh kalimat yang bukan kata berpredikat kata kerja. Misalkan, saya adalah pacar kamu. Nah, itu juga termasuk contoh dari kalimat berpredikat bukan kata kerja. Untuk selanjutnya ini adalah unsur-unsur dalam kalimat. Nah, yang pertama adalah subjek. Subjek atau pokok kalimat merupakan unsur utama dalam kalimat. Contohnya adalah saya menyanyi di halaman. Nah, subjeknya adalah saya. Bukan hanya saya, melainkan kamu, mereka, dia, dan orang-orang, dan lain-lainnya. Contoh di sini adalah orang-orang sedang demo kenaikan BBM. Itu juga termasuk subjek. Di mana terletak subjeknya? Di orang-orang nih. Di dalam kata orang-orang. Mereka menunjukkan pelaku yang sedang demo itu dalam sebuah kalimat tersebut. Nah, yang kedua adalah predikat. Nah, predikat merupakan bagian kalimat yang ingin diucapkan oleh pembicara atau penulis tentang subjek. Biasanya letaknya setelah subjek. Contohnya, ayahnya guru bahasa Inggris. Adik bermain bola. Adiknya 2. Nah, yang ketiga adalah objek. Objek biasanya digambarkan sebagai korban yang dikenai tindakan oleh subjek. Contohnya adalah Adi mengunjungi Pak Rusman. Ibu mencuci baju. Adik menyapu di halaman. Nah, yang keempat adalah pelengkap. Predikat merupakan bagian kalimat yang ingin diucapkan oleh pembicara atau penulis tentang subjek. Contohnya, ibunya sakit kepala. Beliau sedang bermain tenis. Nah, yang kelima ini adalah keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang dapat diletakkan setelah pelengkap, objek, predikat, dan bahkan di awal kalimat. Contohnya adalah dia memotong rambutnya di kamar. Dia mencuci bajunya di kamar mandi. Ibu membeli sayur-sayuran di pasar. Untuk selanjutnya yakni pola dasar kalimat. Nah, yang pertama adalah kalimat dasar tipe subjek dan predikat. Contohnya, Lina tersenyum. Nah, letak subjeknya ini terletak pada Lina dan predikatnya terletak pada tersenyum. Nah, yang kedua adalah kalimat dasar tipe SPO, yakni subjek, predikat, dan objek.
Contohnya, AC Milan mengalahkan Barcelona. Di mana letak subjeknya? Yakni AC Milan. Predikatnya mengalahkan dan objeknya ini Barcelona. Nah, untuk yang ketiga ini adalah kalimat dasar tipe SPPEL, yakni subjek, predikat, dan pelengkap. Contohnya ya, negara kita berlandaskan hukum. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, adalah kalimat dasar tipe SPKET, yakni subjek, predikat, dan keterangan. Contohnya, Amin Rais tinggal di Yogyakarta. Nah, Amin ini sebagai subjeknya, dan predikatnya adalah tinggal, dan keterangan ini menunjukkan tempat, yakni di Yogyakarta. Untuk selanjutnya ini adalah kalimat dasar tipe SPO-PEL, yakni subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya adalah Yuni membelikan adiknya sepeda mini yang bagus. Nah, untuk selanjutnya adalah kalimat dasar tipe SPO-KET. Apa itu SPO-KET? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya adalah mereka memperlakukan saya dengan sopan. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Saya selaku perwakilan dari kelompok 7. Jika teman-teman yang ada di sana ada pertanyaan, silakan diajukan, dan barang siapa yang belum paham atau ingin menyanggah atau ingin menambahi pembahasan yang kita presentasikan kali ini, silakan komen lewat grup WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.